Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin berbagi, Mas Bro ya. Di sini saya kedapatan motor Beat Street ya, Beat Street ya. Dengan kendala motor sering mati. Itu diakibatkan oleh apa ya? Nah, di sini akan kita cek riwayat kerusakan pakai alat canggih atau alat manual. Nah, ini baru datang ya. Oke, ini ada orang yang menghubungi sih ya. Oke, ada orang yang menghubungi sih bos ya. Ayo kita gawe video bos ya. Mohon maaf jika di channel di YouTube banyak yang komen belum saya balas karena saya juga orang sibuk ya. Mohon maaf, bentar pasti akan saya balas, tenang aja. Kita pakai alat, nah gini aja Mas Bro ya. Kalau alat canggih kan muncul histori di sini, namanya kerusakannya itu apa muncul. Nah kalau di alat manual bikinan Mas Nunung Otomotif ini ada kedipan. Kita hitung kedipannya itu berapa ya. Ini motor Beat Street ya. Kita bawa dulu. Nah ini anak-anak masih pasang karbu ya. Oke. Kita lepas di baut aki sini ya. Nah kita cek belum dia kontaknya rek. Loh kontaknya di mana kontaknya ini? Oh di joke ya. Oh iya joke. Oke bos, bentar bos. Bentar bos ya. Ini ada orang yang menghubungi, tak angkatnya dulu. Oke tadi ada yang menghubungi ya Mas Bro. Jadi motor Beat Street ini ya, Beat Street ini harus kita cek pakai alat manual dari produksi Nunung Otomotif ya. Terus nggak pakai alat canggih Mas Bro. Kalau alat canggih kan ribet kita. Yang penting motor itu normal ya. Yang penting motornya itu normal. Kita cek riwayat kerusakannya itu apa ya. Oke. Bentar tak ambil obeng dulu ya. Oke, kita lepas dulu baut akinya ya Mas Bro. Oke. Kita cek di soket DLC. Kita cari soket DLC-nya biasanya di samping aki ya. Nah, ini. Apa? Sih ya. Kemudian kita cek riwayat error kerusakan. Nah, kita lepas dulu akinya biar modulnya itu jos gitu ya. Modulnya biar jos. Nah, untung enak ini Mas Bro baut akinya. Kalau biasanya kan sangat berkarat ya. Oke. Kemudian kita ambil, kita keluarkan, tutup akinya ya. Pokoknya servis injeksi itu sebenarnya itu mudah Mas Bro. Asal kita mau mau terjun langsung ya. Ntar kalau mau konsultasi sharing-sharing di WA saya, kalau saya sedang santai pasti akan saya balas ya. Kalau saya sedang sibuk ngomong anak bayi kan istri saya baru melahirkan, jadi ngomong anak bayi ya rada sibuk gitu loh Mas Bro ya. Oke. Negatif ke negatif, positif ke positif ya. Oke. Wah, lampunya hijau ini. Masuk iya. Oke. Iya. Kemudian di sini ada namanya soket DLC. Ya, namanya soket DLC di sisi modul sini Mas Bro ya. Sambungkan ya. Sambungkan ke soket DLC ini bawaan ya. Sih ya. Kita sambungkan. Kemudian kalau sudah tersambung, kemudian kita tancapkan ke soket DLC biar cek riwayat kerusakannya ya. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Saat kontak on pastikan lampu LED di sini nyala ya. Sik bentar. Nah, pastikan lampu LED di sini nyala saat kontak on. Tak kontak on kan dulu. Nah, nyala ya. Oke. Ini nyala. Berarti dari ECM sampai ke soket DLC itu dalam keadaan normal ya, tidak putus. Kita off-kan kembali. Nah, kemudian di sini ada tombol reset. Ini adalah untuk cek riwayat kode kerusakan, kode error kerusakan ya. Kode error kerusakannya itu apa? Nah, ketika motor ini dipakai jalan itu ya, Beat Street ini dipakai jalan tiba-tiba mati, kemudian kadang berebet, itu katanya orangnya itu habis dari bengkel ya. Habis dari bengkel, di servis, dibersihkan sensor entah itu sensor apa, kata orangnya enak. Kalau menurut saya itu pasti sensor CKP karena saya ambilkan sensor CKP, apakah dibersihkan ini benar Mas? Oke ya. Jadi kita lanjut ya Mas Bro. Kita lanjut untuk cek kerusakan. Pasti ini sensor CKP ya. Kita cek ini
tombol reset di modul, kita tekan on ya, kita tekan on, kemudian kita cek riwayat kerusakannya apa saat kontak on. Nah di sini ya, ketika ada kedipan lambat itu dihitung puluhan, dan kedipan cepat dihitung satuan. Kedipan lambat dihitung puluhan, kedipan cepat dihitung satuan. Oke, kita kontak on ya. 1 2 3 4 5 1 2 52. Kita hitung sekali lagi. 1 2 3 4 5 1 2. Nah, oke, kita off-kan kunci kontak. 5 kedipan lambat, 2 kedipan cepat. Kedipan lambat dihitung puluhan, kedipan cepat dihitung satuan. Jadi total 52. Itu apa? 52 adalah sensor CKP ya Mas Bro. Kemudian kita bongkar di sini ya. Oke, di sini sudah saya bongkari semua Mas Bro ya. Oke, kita teliti sensor hanya di sensor CKP ya. Di sini. Hanya di sensor CKP, apakah ada kupasan atau tidak ini? Kalau di sini menurut saya ini koyo enggak ono Mas Bro ya. Tapi coba aja Mas Bro, kita cek Mas Bro. Tak kupasi dulu. Apa jenenge? Solasinya ini saya keluarkan dulu, saya apa? Tak bedeli ibaratnya. Oke, bentar ya. Oke. Jadi di sini solasinya udah saya bongkar ya. Nah, ini katanya orangnya pernah dibersihkan, entah dibersihkan di mana saya nggak tahu ya. Yang penting di bengkel kawan seprofesi saya mungkin, atau bengkel lain saya nggak tahu ya. Nah, untuk yang tergores kabel putih leres merah ini adalah sensor hole yang untuk mengaktifkan atau memutarkan magnet ya, sinyal ya, gitu ya. Oke, kabel ini pernah terkupas nempel bodi, tapi hanya dibungkus ya, kemudian dibungkus aja, tapi riwayat kerusakannya itu tidak terhapus. Jadi kita kalau dapat kendala motor seperti ini ya, riwayat kerusakannya kan CKP, ternyata CKP saya cek ini aman ya, aman, terbungkus aman. Jadi kerusakan riwayat CKP 52 sensor CKP hanya riwayatnya aja, tapi kerusakan yang sebenarnya itu yang motor menjadi merebet, mogok, sering mogok, itu bukan lagi di sensor CKP ya. Kalau saya dari feeling saya gitu ya. Oke, jadi kita akan ke penanganannya mulai dari cek tekanan full pump dulu ya. Cek pengapian. Pengapian udah saya cek, ternyata pengapiannya itu normal ya Mas Bro. Pengapiannya normal, jadi sekarang kita ngecek tekanan full pump dulu ya. Oke, bentar. Oke, untuk tekanan full pump Mas Bro ya, yang pertama adalah kita cek tekanan full pump dulu ya, kalau menemui motor mogok. Oke, kemudian kita kontak on. Nah, ini mencapai 40 PSI ya. Saya rasa tekanan full pump ini normal. Jadi kenapa motor ini kok gak bisa dihidupkan? Nah, yang kedua adalah kita cek semburan injektor juga bisa, kemudian kompresi juga bisa. Jadi di sini kita akan pakai bantuan alat infus atau tabung infus injektor. Kita kasih tekanan 50 PSI ya Mas Bro. Ini kan ada di angka 38 PSI. Kemudian di sini ada setelannya Mas Bro. Nah, di sini ada setelannya. Nah, ini ada tambah berarti putar ke sini, ini nambah. Ini ada kurangi berarti mutar ke kiri, ini ngurangi ya. Kita tambah dulu tekanan PSI-nya. Kita buat di angka 50 ya. Tambah, kemudian oke. Nah, 50 lebih nggak apa-apa Mas Bro ya. 50 lebih 54 PSI ya. Kemudian kita nyalakan motor. Oke. Motornya tetap nggak mau hidup. Nah, oke. Kita cek apa busi aja. Ya, Bos. Kita cek busi aja dulu ya. Siapa tahu hanya businya ya. Oke. Soalnya kita kasih tekanan full pump yang lebih besar, motor ini tidak bisa hidup. Jadi permasalahannya itu gimana? Jadi kita harus ketelitian yang utama ya. Ketelitian dan kejelian. Satu persatu kita cek. Ya, oke.
Kalau kode 52 CKP itu memang kerusakan di CKP, tapi kan itu riwayatnya Mas Bro kalau menurut saya. Nah ini oke, kita pasang Mas Bro. Oke, coba kita hidupkan motornya. Nah masih belum. Oke Mas Bro, kok nggak mau bunyi ini? Mungkin masih beradaptasi ya. Nah, kok nggak mau bunyi? Oke, motornya nggak mau hidup. Kemudian kita ambilkan cok busi aja Mas Bro ya. Soalnya cok businya tadi saya cek itu normal. Kita ambilkan cok busi, apakah ada busi di busi ini Rek. Ini apakah normal apa enggak ini ya? Cok busi. Apakah ada? Cok busi. Wis iki wis digawe, sik tak delok tak cek dalamannya ya. Oke. Cok busi yang baru. Oke. Kita ganti cok busi yang baru. Ini kok kepalanya kok besar amat ya ini ya. Waduh dani teko. Gak ru bos aku bos, riko sing jatokno bos. Paling gak tepak aja dipaksa. Oke. Kita ganti busi yang cok busi yang baru ya Mas. Ini mau hujan ini. Hujan nih, kasihan motornya ntar kalau wah udah itu kolor iki bos. Tak lebokno ya sik motore ya sik bentar. Ki mako udan Mas Bro, ate udan iki lho apa jenenge tak sisino kabeh nang jero ya. Nang dalam. Oke, biar tak turunkan dulu ini. Aduh ribet Mas Bro. Apane supek ini. Oke. Ini kita ganti cok busi baru ya. Soalnya businya orangnya itu saya cek itu normal kayaknya, tapi ya alangkah baiknya nggak apa-apa dicoba ya. Soporo hanya businya saja, apa cok businya saja ya. Ini oke, bentar tak pasangi dulu ya. Tak pasangi dulu cok businya. Oke, kemudian coba kita hidupkan motornya. Nah, hidup Mas Bro. Oke, bentar ya. Oke ya Mas Bro, kita gas. Oke. Jadi di sini ya. Jadi di sini. Waduh, anginnya gede. Jadi saya cek di sini. Businya orangnya itu baik ya, normal, tapi di sini agak sedikit basah dan berkarat ya. Nah, ini ya. Ini yang mengakibatkan wis oke. Coba businya toh. Oke. Coba kita hidupkan motornya. Bismillah. Nah. Oke. Waduh. Korek. Roto. Oke. Jadi permasalahannya motor ini sudah saya cek-cek semua ya. Saya cek-cek semua ternyata tidak ada hasil, tapi kenyataannya hanya ada karena ini loh. Penyakit kendala begini, tapi apa jenenge iku sepele gitu Mas Bro ya. Wis tentang sistem injeksi salam jos, wis ada udan aku tak tutup tak rakite ya. Oke. Salam jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Nunung Otomotif Jos.